Jadi kali ini gua nggak bacain puisi, syair maupun prosa, tapi ngomong sendiri lagi nih. Jadi terserah mau didengerin atau enggak itu nggak masalah. Yang penting gua pengen ngomong. Podcast kali ini masih tentang seputaran Cakung. Ya masih sekitaran Cakung lagi nih, kampung baru. Sebelumnya gue minta maaf. Podcast ini bukan bertujuan buat menyinggung, mengkritik, menghujat, apalagi menyerang siapapun maupun kelompok manapun. Karena udah lama banget emang gue pengen ngomong tentang Cakung, tentang segala pergolakan yang ada di dalamnya. Tapi sekali lagi beneran, podcast ini murni sebagai telaah perilaku aja ya, sebagai studi perilaku aja gitu. Oke, langsung dah. Jadi gini. Baru-baru ini gue denger sebuah masjid di daerah kesonoan dikit dah, ke utara dikit dari Cakung. Pokoknya sebelum Semper. Itu ada masjid yang bisa dikatakan minim generasi. Artinya minim generasi di sini kayak nggak punya tokoh gitu. Figur yang kuat buat membangun visi dan misi dari masjid itu gitu. Itu intermezzonya aja ya. Nah. Terus yang pengen gue angkat dari masjid tersebut ada nih ceritanya orang yang gak suka jadi makmum kalau diimamin sama orang yang dia gak demen gitu. Bahkan sampai parahnya lagi itu waktu sembahyang zuhur apa asar gitu. Itu orang pas dia denger kalau yang jadi imam orang yang dia gak demen, itu dia malah kagak ikut jamaah, gak mau jadi makmumnya dia itu. Dia malah sengaja jogrok nongkrong di depan masjid sambil mainin HP gitu. Saking gak sukanya gitu mungkin ya. Kok ya sampai segitunya gitu. Gua gak bisa menduga dia bersikap begitu karena benci atau apa. Itu urusan dia dah pokoknya. Tapi yang jadi akar problemnya di sini itu gak hanya menyangkut sikapnya dia sebagai manusia aja, tapi juga udah masuk ke ranah syariat. Nah, usut punya usut. Ternyata itu dia emang pengen jadi imam juga itu orang gitu. Jadi dia pengen jadi imam juga gitu. Istilah kata ya gila mungkin, berebut pengen jadi imam dah gitu. Lah ini kan logika kebalik gitu. Dalam sembahyang aja kan nggak ada anjuran jadi imam. Tapi yang dianjurin itu harus berebut berdiri di sop paling depan pas waktu sembahyang gitu. Ya. Karena apa? Orang sembahyang itu kan ada 3 fadilah nih kalau mau tahu. Yang pertama ada fadilatul jamaah ya. Fadilah berjamaah. Bahwasanya di sini Imam Nawawi dan Imam Rafi itu menjatuhkan hukum sunnah muakkad dalam sholat jamaah. Artinya gimana? Bahwa sembahyang jamaah itu dapat pahala 27. Itu pun kalau tuh makmum kagak duluin gerakan imam terus. Kalau dia duluin gerakan imam ya batal sholatnya kan gitu. Menurut mazhab Syafi'i. Terus fadilah yang kedua itu apa? Ada fadilatus sof nih, fadilah yang kedua. Yaitu fadilah sof. Nah fadilah sof ini artinya di sini harus berebut berada di sop yang paling depan. Karena gue sendiri banyak nemuin orang-orang Cakung nih. Orang Cakung ketika dia lihat itu sop depan bolong, dia malah nyuruh-nyuruh orang lain buat ngisi sop pertama yang kosong itu sambil mempersilakan gitu. Maka isyarat tangannya kayak gesu-gesu ayam pitik. Ayo bang maju bang maju gitu. Ya ini dia kan logikanya berantakan lagi di sini. Kalau mau tahu nih ya. Sop di paling depan itu pahalanya beda sama sop nomor 2 dan seterusnya loh, beneran. Karena apa? Di sop paling depan Allah sama malaikat doain tuh buat orang yang berdiri di sop paling depan. Bisa dibayangin gak? Terbalikan logikanya. Jadi jangan berebut mic, jangan berebut jadi imam, tapi kudunya berebut berdiri di sop paling depan tuh. Itu. Lagian juga nih, logika anak muda sekarang itu pada kebalik. Kadang ada status atau meme begini nih statusnya. Kupinang engkau agar engkau satu sap di belakangku. Terus itu ceweknya mau aja lagi nimpalin. Iya bang, saya mau kok berdiri di belakang abang gitu. Jadi makmum gitu maksudnya. Lah ini juga kacau ini kacau. Lah mana ada riwayat Nabi Muhammad ngimamin istri-istrinya di rumah. Lah Nabi aja jamaah terus di masjid bareng sama para sahabat. Ada aja kan anak muda sekarang. Jadi kalau ntar udah berumah tangga nih ya. Buat istri nih. Jangan mau kalau semisal diajak sembahyang jamaah sama suami. Terus diimamin sama suami di rumah gitu. Jangan mau lah. Suruh tuh suami sembahyang di masjid gitu.
Jadi bini jangan cuma pinter manjain suami doang, tapi juga kudu cerdas spiritual. Gitu. Ya. Nah, sekarang lanjut lagi nih ke fadilah yang ketiga. Ada fadilatul imamah di sini. Nah, ini nih. Maksudnya gimana fadilatul imamah itu? Fadilah imam. Kita nih sembahyang berada di belakang imam itu bisa beda. Pahala dan fadilahnya, keutamanya bisa beda loh. Sebabnya kenapa? Ambil contoh. Di masjid A imamnya kiai, ilmunya luas, paham tafsir, paham fikih, usul fikih, hadis, tasawuf, nahwu, soroh, balaghah, mantik dan sebagainya itu lah. Sedangkan di masjid B itu taruhlah ustadz biasa gitu. Cuma paham dikit-dikit doang masalah fikih. Tebeng-tebeng ilmunya. Terus sama suaranya udah bagus. Bonus dah tuh suara gue kasih ya. Itu beda pahalanya. Karena apa? Oke, zaman dulu, zaman Nabi itu imamnya Nabi terus gak pernah ganti ya. Karena yang jadi patokan itu Aqra pada zaman Nabi. Yang apalan Qur'annya banyak tuh Aqra gitu. Ya Nabi jadi imam terus, kan begitu. Nah, tapi kalau sekarang udah kagak ada Nabi. Adanya ya para ulama itu, kiai. Jadi yang dipakai itu afqoh sekarang yang paham fikih. Bukan yang suaranya bagus, bukan gitu. Bukan yang kaya, bukan. Tapi yang paham fikih dulu nih, ngelotok fikihnya. Tuh, paham gak nih? Bahkan nih, di Cakung lucunya lagi tuh ada masjid sama musola yang imamnya kayak supir belatangan gitu. Tahu supir belatangan ya, supir omprengan, metro mini begitu. Gonta ganti, misalnya nih, asar imamnya si Bedul, zohor imamnya si Kobul, maghrib imamnya si Sidul gitu. Lah kalau sembahyang maktubah 5 atau sembahyang 5 waktu itu kan kudunya satu aja. Dibuat paten. Cari, pilih yang paling bagus di antara yang lain begitu. Jadi yang paling utama itu dipilih yang jadi imam yang fikihnya cakep gitu. Ya paling utama tuh. Bahkan di kitab Tanwirul Qulub itu ketat banget syarat jadi imam, ketat banget. Mulai dari yang paling pertama nih ilmunya, fikihnya bagus, nasabnya terus panjang itu. Bahkan yang suaranya bagus, ya suaranya mendayu-dayu gitu kayak vokalis Malaysia itu ditaruh di paling bawah. Sesudah yang istrinya cantik begitu. Bayangin aja tuh. Istrinya cantik. Terus yang satu suaranya bagus. Dulu mana? Dulu ini istrinya cantik jadi imam gitu. Iya. Ya, jadi jangan bangga punya suara bagus gitu. Udah merasa pantas gitu jadi imam karena suara bagus. Ya tunggu dulu bang. Gue aja mikir-mikir dulu kalau disuruh jadi imam. Berat bener bang, beneran dah jadi imam itu. Ketat cara jadi imam. Jadi ya kudunya pikirin bener-bener syarat jadi imam itu bener-bener ketat. Orang-orang Cakung penyakitnya begitu. Ngerasa punya ilmu secuil, pengen jadi imam. Berebut jadi imam, berebut megang mic. La ilaha illallah, begitu sih. Kan gitu. Tuh, sekarang semoga jadi ini ya. Pada terbuka sedikit pikirannya gitu. Jangan dikit-dikit ntar saya di KP-KP lagi. Jangan gitu. Ini kan hanya berbagi, kita share gitu ya. Nah, terus sekarang nih, gue balikin lagi ke studi perilaku. Kita nelaah lagi ke perilaku orang yang kagak mau jadi makmum tadi tuh. Orang yang benci sama imam yang dia benci gitu. Dia nggak mau jadi makmumnya gitu. Ini gimana? Jadi nih, kita sebagai manusia itu harusnya dituntut emang takhallaku bi khuluqillah. Artinya kita disuruh untuk berakhlak seperti sifat-sifatnya Allah gitu, sifat-sifatnya Tuhan. Sifatnya Tuhan apa aja sih? Ada kasih sayang, kemesraan, menyantuni, berbuat baik tuh. Tapi nih hanya satu yang gak boleh ditiru oleh kita manusia. Apa itu sifatnya? Takabur, sombong. Sombong cuma punya Allah. Allah sayang, kita boleh sayang. Allah cinta, kita boleh cinta. Allah mesra, kita boleh juga mesra. Allah sombong, kita kagak boleh nurutin. Tuh. Paham deh dia? Dalam Quran nih, orang sombong itu disebut orang kafir. Kafir loh, bahaya nih kafir nih. Bukan berarti kafir itu gini, apakah kafir itu nggak percaya adanya Tuhan? Bukan begitu maksudnya. Intinya gini aja, kita percaya Allah. Kita percaya Tuhan, kita percaya adanya Tuhan, tapi kita sombong, kita kafir. Understand? Paham ya? Jelas? Nih. Ini orang, kalau orang udah sombong itu kagak pernah mau ngakuin kelebihan orang lain nih. Kita balik lagi ke zaman dulu banget dan ya, dulu banget. Allah itu udah ngakuin hebatnya Adam ya. Di Quran dikatakan Aba, kata gitu. Iblis nolak, kagak mau sujud sama ke Adam, kagak mau dia sujud ke Adam.
Sebabnya iblis nolak itu karena apa? Astakbaro, karena kesombongannya. Oleh karena dia sombong, wa kana minal kafirin. Iblis itu kafir karena dia sombong tuh, ya, gak mau sujud. Sekarang gua tanya, iblis percaya gak sama Tuhan? Percaya kan? Beriman gak dia sama Tuhan, sama Allah? Beriman kan? Iblis ma'rifat gak dari kita? Lebih ma'rifat gak? Jelas iblis lebih ma'rifat kok dari kita, lebih pintar dari manusia, beneran dah. Tuh, ya. Terus tanya lagi sama Allah, kenapa lu kagak mau sujud sama Adam? Ogah, kata iblis begitu. Ana khairun minhu, gua lebih baik dari si Adam, kata iblis. Alasannya apa? Emangnya lu lebih baik dari iblis? Khalaqtani min narin, engkau ciptakan aku ya Allah dari api, kata si iblis. Wa khalaqtahu min tin, dan engkau ciptakan ya Allah Adam dari tanah, gitu. Iblis ngakuin gak kalau dirinya diciptakan Allah? Ngakuin gak kalau Adam yang ngitain Allah juga? Kenapa dia gak mau sujud sama Adam? Karena dia ngerasa lebih hebat dari Adam. Paham ya? Nah, maka dari itu nih, istilah kafir ini pertama kali diluncurin sama Allah ke muka bumi ya buat mensifati orang-orang yang sombong. Dalam kesombongan ini ada yang aneh beneran. Nggak mau ngakuin keilmuan orang lain, kerjaannya nyala-nyalain orang lain. Ya, suka nyala-nyalain orang aja gitu kerjaannya. Ngomongin agama mulu tapi gak pernah mau ngaji. Itu kan adanya orang begitu udah merasa bisa. Merasa paling bener sendiri tapi nggak pakai ngaji lagi begitu. Sombong tuh namanya. Ada apa sih ini sebenarnya, ada apa gitu. Dan orang sombong itu ngerasa bangga ketika dia bisa menghinakan orang lain. Bangga ketika dia bisa menyepelekan orang lain. Itu bahaya banget nih makanya nih. Ya. Makanya orang kalau cuman ngomongin agama aja tapi kagak pernah ngaji, sombong itu orang, paham nggak? Itu ya. Ambil lagi contoh, orang dikasih cantik, ganteng, kaya, dikasih jabatan, dikasih tahta, itu sebenarnya gampang terindikasi kesombong, bisa itu, gak bisa banget. Tapi kenapa sih nggak berpikir normal aja gitu ala kadarnya? Dikasih itu semua ya harusnya cukup bersyukur aja lah gitu kan, enak. Ya. Daripada kagak ada imam sama sekali, lu juga datangnya terlambat mulu ke masjid, pas azan udah keluar dari toa, ya udah, kan begitu. Dah, sekarang gini aja, lu pada analisa sendiri dah ya, apa yang gue udah sampein di sini, apa yang udah gue paparin di sini, ya, di studi perilaku ini. Silakan berkomentar. Dan sekali lagi, kalau mau berkomentar, siapkan lapak perbedaan di antara kita, lu dan gua, biar yang hadir di antara kita itu rahmat, bukan laknat. Oke, cukup sekian. Kapan-kapan kita berjumpa lagi di sesi yang selanjutnya, masih tentang seputar cakung.